Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah dengan NIM 6670250043 kelas 1C. Kali ini saya akan mereview salah satu jurnal Bung Yebi yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Governance pada Desember tahun 2017 dan membahas hal-hal yang sering luput dari yang kita sadari, bahwa ideologi partai politik di Indonesia ini udah berubah banyak, bahkan bergeser dari awalnya, dari semulanya gitu. Nah, Bung Yebi memulai dengan mengangkat fenomena menarik menjelang pemilu 2014. Banyak partai politik yang berideologi Islam maupun nasionalis sekuler mulai menggeser posisi ideologinya. Contohnya itu ada partai PPP, PKS, dan PBB yang awalnya mereka ini identik dengan Islam, tapi justru mereka ini mulai mendekat ke posisi tengah agar mereka meraih dukungan yang lebih banyak, yang lebih luas gitu. Begitu juga dengan partai PDIP, Gerindra, dan PKPI yang dikenal sebagai partai nasionalis, tapi mereka itu mulai nunjukin ideologi-ideologi yang religius gitu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ideologi bukan lagi pegangan utama dalam dunia politik kita. Sebaliknya, partai itu kini lebih nonjolin sisi pragmatismenya, yaitu berorientasi pada strategi dan peluang untuk menang. Inilah yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai bentuk casual party, yaitu partai yang bersifat terbuka, inklusif, dan berusaha merangkul semua kalangan tanpa terlalu menonjolkan ideologi-ideologi tertentu. Untuk menjelaskan pergeseran ini, Bung Yebi ini menggunakan beberapa teori klasik dari tokoh-tokoh penting seperti Herbert Feit dan Lance Castle, yang selanjutnya Daniel Dakidai dan Kevin Raymond Evans. Yang pertama yaitu Feit dan Castle membagi peta ideologi Indonesia menjadi lima, yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan komunisme. Sedangkan Dakidai memetakan partai berdasarkan dua jalur utama, yaitu jalur kelas dan jalur aliran. Sementara Evans membaginya ke dalam dua sumber besar, yaitu Islam sekuler dan elitis populis. Dari analisis berbagai dokumen partai seperti ADART, Bung Yebi kemudian membuat peta ideologi partai-partai pemilu peserta tahun 2014. Hasilnya, partai-partai terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada kiri atau nasionalis sekuler, yaitu terdiri dari partai PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Yang kedua yaitu tengah atau casual party yang diwakili oleh Demokrat, Golkar, dan Hanura. Yang terakhir yaitu kanan atau Islam seperti PKS, PPP, PAN, PKB, dan PBB. Dari sini kita melihat bahwa batas antara partai nasionalis dan partai Islam ini mulai nggak jelas, mulai memudar, mulai kabur gitu, karena banyak diantara yang mencoba menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang elektoral. Nah, selanjutnya bagian paling menarik dari jurnal itu pembahasan tentang 3 pola pergeseran ideologi partai politik. Yang pertama yaitu ada pola konservatif, di mana partai yang tetap memegang teguh ideologinya dan menolak kompromi. Namun Bung Yebi mencatat bahwa di pemilu 2014 ini hampir nggak ada partai yang benar-benar masuk kategori ini. Yang kedua, pola konservatif progresif, yaitu partai yang mulai melakukan kompromi ideologis demi strategi politik, tapi masih mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Contohnya itu ada partai PKS dan PDIP. Keduanya ini mulai terbuka terhadap perbedaan dan koalisi lintas ideologi, namun tetap berusaha menjaga citra ideologisnya. Dan yang ketiga yaitu pola ekstremis, di mana partai melakukan pergeseran tajam dan ke tengah hingga menjadi casual party sepenuhnya. Di sini ideologi ini mulai nggak jelas, mulai kabur, bahkan kadang dijadikan hanya sebagai simbol gitu. Partai seperti PPP, PBB, PKB, PAN, Gerindra, dan PKPI termasuk ke dalam partai kategori ini gitu. Mereka lebih berfokus pada strategi perebutan kekuasaan dan koalisi tanpa batas ideologis. Dari pergeseran ini muncul dampak besar terhadap politik kita. Pertama, partai kehilangan jati diri sehingga masyarakat kesulitan membedakan visi dan nilai dari tiap-tiap partai gitu. Yang kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ini turun drastis. Dari data LSI menunjukkan hanya sekitar 9-36% masyarakat yang masih percaya pada partai politik. Selebihnya itu udah nggak percaya. Kondisi ini memperkuat fenomena yang disebut anti-party reaction, di mana publik mulai muak
dan enggak lagi percaya bahwa partai bisa membawa perubahan yang nyata. Padahal tanpa landasan ideologi, partai yang ini bisa kehilangan arah dan demokrasi pun ikut melemah. Nah, sebagai penutup, Bung Yebi ini menegaskan bahwa politik di Indonesia ini sedang bergerak ke arah yang pragmatisme, di mana batas antara partai Islam dan partai nasionalis ini makin memudar, makin kabur gitu. Pergulatan ideologi mulai tergantikan oleh strategi elektoral. Namun sebagai generasi muda, kita perlu melihat ini dengan lebih dalam lagi, bahwa ideologi seharusnya menjadi kompas moral dalam politik, bukan sekadar label untuk menarik simpati. Tanpa ideologi, partai itu hanya kendaraan menuju kekuasaan, bukan alat untuk memperjuangkan nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga review ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga idealisme dalam politik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.